Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sekarang kita akan belajar mata pelajaran fisika, di mana di bab 1 kita akan belajar tentang materi besaran dan satuan, di mana kompetensi dasar dari bab 1 ini yang pertama mengukur besaran fisika, yakni besaran massa, panjang, waktu. Dan yang kedua, melakukan penjumlahan vektor. Di sini ada beberapa poin yang akan kita pelajari tentang besaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang besaran pokok. Yang kedua, kita akan belajar tentang besaran turunan. Setelah itu kita lanjut, kita belajar dimensi besaran. Yang keempat, konversi besaran. Yang kelima, kita belajar tentang notasi ilmiah. Yang keenam, kita belajar tentang vektor dan besaran skalar. Yang ketujuh, kita akan belajar bagaimana cara pengukuran dari besaran dan satuan. Yang kedelapan, kita akan belajar tentang AP atau angka penting. Next, kita lanjutkan. Besaran pokok itu apa sih? Besaran pokok ini adalah besaran yang berdiri sendiri tanpa menurunkan dari besaran-besaran yang lain, ya. Lalu apa bedanya besaran turunan dengan besaran pokok? Kalau besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan atau diperoleh dari besaran pokok. Jadi hasil penurunan dari besaran pokok. Misalkan di sini contohnya luas, lalu ada volume, percepatan, gaya, massa jenis, kecepatan, tekanan, usaha, dan daya. Misalkan kita bahas mengenai luas. Kenapa luas dikatakan sebagai besaran turunan? Karena luas sendiri itu adalah hasil dari turunan besaran pokok. Luas di sini diperoleh dari rumus panjang dikali lebar. Dan panjang itu memiliki satuan meter. Dan lebar sendiri itu adalah satuannya meter. Perlu Anda ketahui, meter itu adalah satuan dari besaran pokok. Jadi seandainya kita kalikan meter dikalikan meter, itu hasilnya meter persegi. Maka dari itu luas termasuk dalam besaran turunan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke dalam dimensi besaran. Dimensi besaran ini adalah dimensi suatu besaran yang menggambarkan bagaimana besaran tersebut tersusun atas kombinasi besaran-besaran pokok. Perlu Anda ketahui, besaran pokok itu contohnya massa, panjang, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Misalkan besaran massa. Massa di sini satuannya kilo, memiliki dimensi M besar. Lalu panjang memiliki satuan M kecil atau meter. Dan dimensinya adalah L besar. Lalu waktu. Waktu itu memiliki satuan sekon, disingkat dengan S kecil, dan memiliki dimensi yakni T besar. Dan selanjutnya ini ada suhu, kuat arus, intensitas, dan jumlah zat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang analisis dimensi. Kalian tadi sudah paham ya, kalau dimensi dari massa itu adalah M besar, lalu dari panjang itu adalah L besar, dan dari waktu sendiri itu adalah T. Misalkan kita sekarang akan merubah dari rumus kecepatan menjadi dimensi. Kecepatan itu apa?
Di sini didapatkan untuk dimensi dari kecepatan itu adalah LT min 1. Ya. LT min 1. Dari mana LT min 1? Next. LT min 1 didapatkan dari rumus V. V itu adalah kecepatan, ya. V itu didapatkan dari rumus S per T. S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Jarak itu memiliki satuan meter dan waktu itu memiliki satuan sekon. Jadi, jika kita merubah dari dimensi jarak itu adalah L besar dan sekon itu adalah T besar. Jadi dengan demikian kita akan mendapatkan bahwa dimensi dari kecepatan itu adalah LT-1. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki arah dan besar. Contohnya, kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum. Lalu besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar saja. Misalkan massa, volume, massa